dengan doang. Bongkok ini udah jalan. Ingit ya morono banget. Iya. Luruskan motor. Nah, ini yang masuk ke. Hah? Ya, dari buka batu. Buka-buka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Scoopy ESP ya, yang starternya halus. Kurang lebih ini perkiraan tahun 2015 2016-an atau 2017 ya nih. Tuh. Yang takaran olinya yang masih 800 mili. Nah, di sini starternya mati. Cuman kalau udah panas dia bisa double starter pakai starter elektriknya. Tapi kalau udah dingin dia nggak bisa gitu. Nah, ini sekedar info dari yang punya motor, katanya ini di bagian baterainya baru. Ya, adik ya. Ngomongnya baru berapa bulan ya? Coba kita tanya langsung aja ke yang punya motor. Apa nih, Bos? Akhirnya Baru akhirnya. Berapa bulan ya? 5 bulan. Perkiraan. Heeh. Akhirnya gas apa no? Gas. Asli apa no KW? Enggak tahu. Cek aja makanya. Bilangnya asli. ngomongnya, coba kita cek dari segi fisik baterainya dulu, Ya, asli apa KW. Nah, sekarang kita coba kontak. Klik. Tuh. Nyala. Kenceng. Tapi double starter. Pak, coba rem buri, Rem buri pencet. Nah. Cek. Tuh. Standar, standarnya. Tuh cuman bunyi seg. Tuh. Nilep di standar lah. Rem buri, Cok. Lemah ya. Lemah, pencet klakson. Tuh, lemah. Pencet P. Rem buri sabar ya. Tuh. Ini mah lemah baterai. Nggak ada. Cuma bunyi seng di bagian ini. Coba dihirupan, Cok. Engkol. Oh, ini klakson. Oke. Nanti kita cek baterainya nih, GS-nya yang ori apa bukan. Kalau yang ori yang KW itu ketahuan dari fisiknya juga. Ada dari segi fisiknya bisa. Ada ciri-cirinya gitu. Perbandingan GS yang ori dengan GS yang KW. Di video sebelumnya juga udah pernah. Atau ini mah jelas GS KW dari segi fisiknya juga. Coba buka. Apa yang membedakan itu? Coba buka kon. KW ini mah bukan yang ori. Saya ketipu ini. Coba dicek pengisian heula, coba pakai multitester. Nanti kita bedakan nih GS yang ori dan yang KW. Dikencengin dulu. Kalau ini mah udah jelas dari atasnya aja udah ketahuan jelas 100% GS KW. Kalau yang ori bukan kayak gini. Ini bisa dikupas ya, Ben ya? Bisa dikupas. Oh iya, ini tempelan doang ya. Coba cek ke DC. Ini mah unlimited. Ininya nih apometernya. Jadi sekali putar ke DC udah dia seberapa aja kebaca gitu. Ketahuan. Untuk pengisian pasang deh positif negatif ke negatif. Untuk pengisian saat stasioner di angka 14 lebih ya, 14 lebih tuh. Ini untuk stasioner dibilang normal. Tempelkan dulu normal segini ya nih. Tapi saat naik RPM
Tapi seharusnya kalau batas normal banget itu di 14,2 volt. Ini 14,63, 14,60. Ini agak sedikit over lah gitu. Agak sedikit over saat posisi stasioner. Seharusnya posisi stasioner di angka 14,2 atau di angka 13 ke atas gitu. 14 ke bawah. Nah, ini nanti kita tarik gas, kita blayer, RPM tinggi itu maksimal di harus 15, nggak boleh lebih dari 15 ya. Saat posisi RPM tinggi di 14 ke atas, 15 ke bawah itu yang normal. Kalau misalkan 15 ke atas itu over, terlalu berlebihan pengisiannya, nantinya resikonya ke baterai nggak bakalan awet sekalipun yang original gitu. Nah, sekarang ceklanin aja, ceklat ulang. Nah, iya nih digas bro. Ini nggak boleh lebih dari 15 volt. Untuk pengisiannya aman. Aman berarti baterainya nggak kuat. Imitasi nih. Kalau rem muri. Tuh bisa starter. Bisa kan udah panas. Berarti baterainya setengah modal. Oh. Mati suri. Kalau Karena ini ya. bukan karena tombol, bukan karena switch rem depan atau belakang. Ini dikarenakan akinya yang KW, nggak kuat gitu. Dia bisa masuk pengisian bisa masuk, tapi dia tidak bisa tersimpan. Oh. Gitu. Didiamkan lama dia habis, aki bocor. Setrumnya nggak kesimpan gitu maksudnya. 250 ribu. Berarti kalau 250 mah atau kayaknya seharga GS Ori. GS Ori itu perkiraan kisaran di angka 260-270 yang original. Kalau harganya yang 230, 240 itu GS tapi yang nomor 2-nya. Oh gitu. Bahan. Ini mah jelas baterainya udah lemah, nggak bisa menyimpan arus listrik. Sok mana buri harap handapnya nu handap. Bu eta bahana eueuh. Heeh. Bahana eueuh kudu ieu heula kunaon. Lamun nyiar mah sih bahan heula, ban luar ban truk. Ban truk ban luarna meuli be anu rusak los pinggirna nu diarah mah. Iya, itu na bengkel-bengkel tambal ban ya hade. Nek di arah pinggirna doang. GTZ5S. 5 GGS-an. GGS-an. Ini bisa di Nah. Oh. Master rem mana? Muri. Mobilnya itu. Bisa orang nama. Bisa, cuman iya sempet tuh, jangan ngadain motor iya segala ya. Bentar iya deh. Budak yang janji dia anu ka dia deh arek. Kayak orang nyokotnya guys. Contohnya GS anu ori. Ade. Jai, oi, ceklan ya. Apa bedanya? Ceklan heula. Oh. Ini yang asli. Ceklan heula kayak itu lah. Labelnya. Nih ya. Ini kan untuk GT Z6P. Ini lebih gede. Nih untuk Scoopy New.
Oh, nggak Satria cocok ini. F beda dudukannya, agak Oh, nggak tinggi. cocok. Enggak muat. Tuh masuk. Oh iya, iya bogana iya. Hah? Cocok. Ceklannya. Ceklan lain nak. GTZ 6Pi. GTZ 6Pi. So. Masukin. Coba itu kan ubah rumah. Beda. Lebih tinggi. Ini mah bukan Scoopy nunyu. Lamun Scoopy nu lama Kayak ini. pakai nuletik GTZ 6 GTZ 5S. Oh iya ada GS-nya teman nih. Tuh ya. Lamun bentuk nu ori, GS nu ori modelnya kayak gini. Nah. Modelnya. Warnanya juga ya beda. Tuh. Sudah ada ininya Tuh. nih. Ah. Ada nama GS-nya Nama ini nggak ada. GS. Nah, tapi ini tidak berpatokan pada label ini. Yang kayak gini juga bentuknya yang kayak gini, warna tulisannya kayak gini, ada yang KW. Ada yang KW. KW. Nanti perbedaannya kita jelaskan nih. Tapi kalau untuk jenis segi fisiknya ini, kalau model fisiknya kayak gini udah jelas KW. Karena dari segi fisik yang ori modelnya kayak gini. Cuman bedanya kalau ini untuk GTZ 6Pi, untuk Scoopy yang kayak gini nih. Oh, gede. Kalau untuk Scoopy ini segede gini, GTZ 5S kecil. Nah, kalau modelnya kayak gini, ini jelas KW, apalagi kayak gini tuh atasnya. Nah, ini jelas dari segi fisiknya udah KW ya. Nah, sekarang kita bandingkan GS yang asli dan yang KW. Kalau GS yang asli, sering saya bedakan di sini nih. Kode apa ini, barcode? Bukan barcode tuh. Nomor telepon. Tulisan. Kalau itu ada nggak coba? Nggak ada, ini mah jelas sudah KW tuh, nggak ada. Ada juga di sini tuh. Iya benar ya. Adanya di sini. Kalau gini Terus saya... perbedaannya kalau yang ori, ini tulisannya kecil-kecil terus rapi. Oh gitu. Kalau yang ori. Oh, di sini. Jelas gitu ya. Kecil rapi. Ini bukan yang ori nih. Ini yang KW nih. Oh, KW juga. Tuh KW yang ini. GS tapi KW. Bukan yang ori, bukan yang ori lah gitu nomor 2-nya gitu. Walah. Kalau yang ori kayak gini tuh. Tuh, tulisannya rapi. Tuh. Tuh, ya rapinya. Ini kan berantakan. Agak sedikit berantakan. Kalau yang ini lebih berantakan. Lebih parah. Tuh, lihat ya tulisannya. Iya, lebih parah. Tuh. Yang hampir sama aja fisiknya KW, apalagi ini beda jauh dari Beda fisiknya. jauh itu. Waduh, kacau ini. Ini yang paling harganya perkiraan 200 ke bawah. Terus ke bawah. Bukan cepet. 200 ke bawah. Melina berapa? 250. Nggak sih, jelas tina aki. Dari aki. Aki, Dari ganti ini aki. aman ya? Aman, yang lain mengganti aki aman udah. Oke, teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Ya, sekedar ini aja edukasi aja ya. Perbedaan GS yang asli dan yang KW, dan juga untuk pengisian baterai minimal toleransinya berapa, maksimalnya berapa. Untuk minimal toleransi 12 ke atas, 13 ke bawah. Ya, karena kapasitas baterai ini di kelistrikan motor ini minimal itu 12 volt. Kalau kurang dari 12 dia tidak akan ngangkat untuk double starter, dan untuk kelistrikan kurang support. Ya, 12 ke atas, 13 ke bawah minimal toleransi. Untuk maksimal toleransinya di angka 15. Nggak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 dia over. Berlebihan pengisiannya. Nanti resikonya komponen yang elektrikal yang ada di bagian motor ini bisa jebol, karena kapasitas elektrik yang di bagian motor itu di angka 12 sampai 15 volt. Kalau melebihi dari 15 dia akan jebol. Ya, tahanannya nanti rusak. Dan juga kalau misalkan over ke bagian baterai ini tidak akan awet. Ya, baterai tidak akan awet. Tidak akan kepake lama. Yang seharusnya biasanya menggunakan yang original kuat 2 tahun atau 3 tahun, dia paling cuman kuat setahun. Kalau misalkan over
lebih dari 15. Tergantung opernya juga. Kalau sangat signifikan nyampe ke 17 ke 18, dia umurnya akan semakin pendek baterai. Tapi kalau misalkan opernya di 15 16 15 16 15 16, tidak begitu cepat rusak di bagian baterai gitu. Misalkan seharusnya umur baterai di 3 tahun kalau menggunakan yang original, tapi dia cuma nyampe setahun atau setahun setengah gitu. Kayak sedikit info aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah dalam prakteknya juga, saat penjelasannya juga saya minta maaf karena sifat manusia biasa tidak luput dari salah. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.